Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami hadir Tuhan, Engkau berhadirat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berhadirat dalam ibadah ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Seberapa kita yang mengasihi Tuhan, boleh kita lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, biar Tuhan yang melihat Bapak Ibu ya Bapak. Yang siap memuji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan. Karena Yesus kekuatan bagi kami. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dia mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu. Menyembah-Mu Yesus. pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu.
Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. 1 minggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami dengan begitu baik, dengan begitu teliti. Bersama dengan saudara-saudara kami, juga ada tempat berteduh, ada makanan yang Kau sediakan, kesehatan yang Kau berikan. Demikian juga semuanya baik Tuhan. Walaupun Kau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, namun Kau menjanjikan perlindungan dan pertolongan serta kesetiaan, dan Engkau siap untuk menyertai menjagai kami. Engkau Allah yang hidup, dan hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan, biar kiranya segala hormat, sembah, puji kami kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami membuka seluruh kehidupan kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang mengubahkan, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap pakai masker ya. Kita tetap jaga prokes, walaupun kita semua sudah divaksin, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan agar kita tetap dan bahkan lebih sehat. Pada hari ini kita akan bersama-sama bagaimana berkenan, dikasihi, dan dijagai oleh Allah. Kita baca dulu satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita lanjutkan lagi ya pembacaan kita, supaya setelah itu kita akan merenungkannya. 2 Samuel pasal yang ke-23, mulai ayat yang pertama. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Allah berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, dan sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Halo Bapak Ibu saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita melihat suatu perkenanan Allah. Allah sendiri bilang, aku sudah mendapatkan seorang, yaitu Daud bin Isai, seorang yang kepadanya aku berkenan, seorang yang melakukan setiap perintah dan hukumku. Itu Allah loh yang bicara. Allah yang bicara, dia berkenan kepada seorang yang bernama Daud. Dan dalam sepanjang hidupnya, Allah berbuat banyak sama dia. Allah angkat dia dari yang paling bawah sampai di atas. Terlepas dari kekurangannya, terlepas dari kelemahannya sebagai manusia daging, manusia biasa. Tapi Allah sangat menjagai dia. Allah terus mengangkat dia. Dan kita lihat Daud yang kepadanya Allah berkenan, Allah memberikan umur panjang.
Dia terus menjadi raja sampai di kata-kata terakhirnya pada masa tuanya. Dan tadi kita lihat ini adalah perkataan Daud dalam ucapan syukurnya. Kenapa? Karena perkenanan Allah itu, yang Allah itu berkenan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau berkenan kepada bapakmu, kepada ibumu, kepada papa, kepada mama, pendek kata, engkau belum minta apapun, mereka sudah memperhatikan engkau. Dilihat sepatunya udah mulai rusak untuk sekolah, kan sudah mulai tatap muka bukan? Cepat-cepat dibelikan. Dilihat baju seragamnya sudah mulai pudar, engkau belum sempat minta, cepat-cepat dikasih. Kenapa? Karena engkau adalah anak kesayangan dari ibu bapamu. Seperti juga Daud, Allah bilang Allah berkenan sama dia. Itu sebabnya Allah bikin rencana indah. Dia angkat Daud, nggak peduli keadaannya, apapun yang dia kerjakan. Ya, dia walaupun dia cuma seorang penggembala, nggak pernah duduk di university, nggak pernah menerima pendidikan kursus atau apapun, tetapi Allah sanggup melakukan itu. Dan kalau Allah bikin rencana, tidak ada rencananya yang gagal. Itulah Allah. Itu sebabnya berusahalah untuk berkenan kepada Dia. Ya, kalau engkau seorang anak, engkau berusaha untuk berkenan kepada mama dan papa. Kau kerjakan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kesukaannya. Kau kerjakan seperti Allah bilang. Dia menuruti perintahku, dia melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah mengasihi dan engkau juga mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud di hari-hari terakhirnya bilang, dikatakan seorang yang diangkat tinggi oleh Allah. Artinya Daud menyadari, aku ini siapa sebenarnya sehingga menjadi seperti saat ini. Artinya Daud sadar bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu semua anugerah. Seberapa hebat kau, otakmu, wah, kekuatanmu, kecantikanmu, pada saatnya semua akan pudar, semua akan hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi anugerah Tuhan, kemurahannya, itulah yang membuat kita jadi kuat. Dan Daud bilang, aku adalah seorang yang diangkat tinggi oleh Allah. Dia tahu siapa dia sebenarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan bagaimana supaya Allah bisa mengangkat kita tinggi. Kita baca ya, oke? Matius pasal yang ke-23 mulai ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini firman mengajarkan, kalau pengen jadi yang paling besar, justru engkau harus jadi pelayan. Kalau engkau meninggikan diri, engkau justru akan direndahkan. Kalau engkau merendahkan diri, justru engkau akan ditinggikan. Memang ini bertentangan dengan akal dan pikiran, tetapi memang Allah mengajarkan demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau gengsi terlalu tinggi kita sombongkan, kalau begitu jatuh itu rasanya sakit. Bisa nangkap ya? Kalau engkau pada tempat yang tinggi dijatuhkan, itu rasanya sakit, remek, babak belur. Coba aja jatuh dari genteng,
remek karena tinggi. Tapi kalau engkau tempatkan dirimu yang paling rendah, udah gak bisa jatuh lagi. Yang paling rendah gak bisa dijatuhkan. Itu sebabnya diajarkan, kalau engkau ada di bawah, justru engkau akan ditinggikan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah rahasianya. Seperti Daud bilang, aku seorang yang diangkat oleh Allah. Karena di awalnya ada di atas, ada di bawah. Aku seorang yang diangkat oleh Allah. Karena Allah berkenan, kalipun aku di bawah, diangkat oleh Allah. Seorang yang ditinggikan. Dan diajarin, kalau engkau ingin ditinggikan, engkau harus posisi di bawah, dalam tanda kutip, woi. Jangan sombong. Rendah hati. Rendah hati. Ya, kalau engkau rendah hati, kemanapun kau pergi, engkau diterima. Kalau engkau apa-apa, aku, egonya, aku, waduh. Nanti engkau dijatuhin orang, sakit rasanya. Jadi Allah mengajarkan, apalagi kita datang kepada Allah, datanglah dengan kerendahan hati. Yesus bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Ya toh? Yesus bilang begitu, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita ternyata bisa belajar rendah hati, berarti kau sudah sama dengan hatinya Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita baca Filipi, ya kita nggak usah baca ya, sebab ibadah yang singkat begini kalau kita semuanya kita kupas nggak akan selesai. Filipi berkata, Rasul Paulus, Yesus itu sudah buktikan, dia itu Allah jadi manusia, bukan cuma jadi manusia, tapi dia itu rela sampai mati. Tapi bolehlah kita baca ya, kita baca saja. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Halo Bapak Ibu Saudara, itu contoh ya, Yesus sendiri dia merendahkan diri, lalu Bapa meninggikan dia. Jadi sekarang kita tahu ya, kenapa Daud itu ditinggikan, ya karena dia tahu siapa dia. Ya, dia tahu Allah yang mengangkat dia. Jadi kalau kita diberikan anugerah, kemurahan, dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai macam hal yang baik, kita harus tetap ingat bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Yes. Kita lanjutkan berikutnya. Dikatakan sama Daud, aku adalah seorang yang diurapi oleh Allah. Artinya Allah berfirman, Allah berbicara kepadaku. Ya itu tadi, karena Allah berkenan sama si Daud itu. Seorang yang diurapi, itu pengurapan raja. Jadi Nabi Samuel datang. Mana anak-anakmu Yesai? Ini. Wah, dia hampir terkecoh melihat yang gagah, yang ganteng, yang maco, yang smart gitu ya. Tapi kata Tuhan, bukan yang itu. Mana lagi katanya? Ya nggak ada lagi. Ada sih ada, tapi
lagi menggembalakan kambing gitu ya. Bukannya seorang yang terlatih begitu untuk berperang gitu. Tapi itulah yang Allah pilih. Kita baca saja di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Menjemput Daud ya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu saudara-saudara, Daud bilang seorang yang diangkat oleh Allah. Di akhir hidupnya dia bilang juga, aku seorang yang diurapi juga oleh Allah. Dan kisah itu adalah ketika dia dipanggil dari padang. Lalu Allah berbicara sama Nabi Samuel, itu orangnya, urapi dia dengan minyak. Ya, dan sejak saat itu roh Allah, roh kudus, roh Allah berkuasa atas dia. Dan sejak saat itu dia jadi berbeda dalam pengurapan raja. Dan itu dia pengurapan itu. Walaupun saatnya belum langsung menjadi raja, tetapi Allah sudah mengurapi dia. Dikatakan mulai saat itu roh Allah berkuasa atas dia. Artinya Allah terus menjaga dia. Allah terus menopang dia setelah dalam pengurapan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, disitulah pengurapan raja yang dikatakan seorang yang diurapi Allah. Daud kalau bukan karena Allah, peperangannya melawan Goliat juga nggak sebanding, bukan? Kalau bukan karena Allah, musuh-musuhnya bahkan dia bilang, aku kalau bukan karena Allah, kadang-kadang aku seakan-akan sudah masuk dalam dunia orang mati. Kadang-kadang aku terjerat seperti burung kena perangkap sangkar. Artinya tinggal matinya doang. Kalau bukan karena Allah, ketika aku jatuh, Allah angkat. Orang benar kalau jatuh tidak tergeletak, bukan karena dia kuat, tapi karena Allah bersama-sama dengan dia. Aku kalau bukan karena Allah, tidak mungkin bisa sampai hari ini dalam usia tua, kata Daud begitu kan? Itu kan kata-kata terakhir Daud. Tidak mungkin, ini semua karena Allah. Dan aku seorang yang diurapi Allah. Sebetulnya ada beberapa hal lagi yang juga bilang, aku seorang penyair yang disenangi oleh rakyatku dan dicintai juga. Dan Ibrani, kita mesti baca Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ibrani ini lagi bicara tentang anak Allah yang maha tinggi. Itu sudah mengarah dari Daud replikanya. Karena nanti Yesus akan lahir dari keturunan, dari garisnya Daud. Lihat, keturunan yang baik menghasilkan yang baik. Kalau sumbernya jernih, sampai ke bawah juga jernih. Kalau sumbernya kotor, najis, nggak mungkin sampai ke bawah itu bersih. Dan dimulai dari hal yang baik. Dan Allah terus turun, menyukai kebaikan dan seterusnya. Kita lihat Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu,
yang kucintai itu. Kita loncat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud dalam pengurapan melalui roh dan firman, dan Tuhan angkat dia. Tuhan terus menyertai dia. Dikatakan, firman-Mu kucintai, aku akan terus melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara, seberapa besar engkau mengasihi Allahmu, seberapa besar engkau mengasihi Taurat-Tauratmu, Tuhan yang tahu, bukan? Seandainya seorang mengasihi kekasihnya, ketika dikirimkan berita, saudara tahu berapa kali bacanya? Akan dibaca berkali-kali. Seorang anak muda, seorang wanita, mungkin mamanya mengeluh, kamu udah gadis, bangunnya siang, ya kan, belum mandi, gitu kan. Sementara harusnya bantu ibu, bantu mama, gitu. Malesnya minta ampun. Tapi mamanya bisa kaget tuh, kalau tiba-tiba anaknya bangunnya pagi, mandi, bersih, rajin, bantu, bisa kaget tuh. Ini anak kenapa bisa begini? Kenapa berubah nih? Sampai aku omelin kagak berubah-berubah, tiba-tiba berubah. Jangan kaget, ibu-ibu. Setelah diselidiki, ternyata anaknya baru punya pacar. Tentu dia sangat mengasihi pacarnya, bukan? Ketika diselidiki, pacarnya bilang begini, jam berapa kau bangun pagi? Anaknya bilang, aku bangun jam 7. Baiklah, kau bangun jam 7. Apa yang kau kerjakan? Aku membantu mama. Gitu ya. Apakah dia bangun jam 7? Dia bangun jam 5. Dia jadi rajin. Biasanya enggak mandi-mandi sampai siang. Wah, rapi. Kenapa? Karena ada yang dia kasihi. Perintah-perintahnya dia turut. Begitu bukan? Halo? Iya. Kalau dikirimin WA, ya, selamat malam yang, gitu ya. Apakah kau sudah makan malam ini? Apakah engkau suka cita? Oh, dibaca berkali-kali. Kayaknya nggak puas, baca lagi, baca lagi. Nah, ketika Daud, contohnya dia mengasihi Tuhan sebegitu besar. Tauratnya, firmannya adalah kesukaannya, kegemarannya. Nggak merasa berat tuh, nggak merasa disuruh bangun pagi begitu. Kenapa? Adanya di hati, bukan di pikiran. Adanya di hati. Itu sebabnya kata Daud, kucintai Tauratmu dan firmanmu, karena firmanmu adalah kebenaran. Dalam pengurapan firman dan roh, lalu Allah mengangkat Daud. Dan kita lihat Daud berhasil. Ya, terlepas dari kekurangannya. Manusia memang tidak akan lepas, tapi Daud ini jadi contoh. Dia panjang umur, dia terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dia katakan seorang yang diangkat tinggi oleh Allah dan seorang yang diurapi oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu Allah bilang, aku mendapati seorang, yaitu Daud bin Isai yang berkenan di hatiku. Biar kiranya engkau juga berkata, Tuhan, hari ini akan kubuat engkau akan berkata, ada seorang lagi yang aku berkenan, yaitu siapa? Engkau. Katakan, itulah aku Tuhan.
terlepas dari kelemahanku, terlepas dari kegagalanku, aku tahu kasih-Mu itu masih ada dan kesempatan masih ada. Aku mencintai Engkau, aku mencintai Taurat-Mu, aku renungkan, aku lakukan, dan Engkau akan mengangkat aku. Jadilah orang yang berkenan, jadilah kesayangannya Allah. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau memperlihatkan Daud di hari-hari tuanya. Daud berumur panjang, sehat sejahtera, dan masih terus bersama dengan Engkau dalam ucapan syukur. Biar kiranya Tuhan hari ini Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kami. Kami percaya hari ini Engkau khusus datang kepada kami untuk memberkati kami, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan keyakinan dan pertolongan. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau lihat hati kami, hati yang mengasihi-Mu. Dan ini adalah saat-saat terindah, saat kami bersekutu dengan Engkau, saat kami datang kepadamu mengucap syukur, dan saat Engkau juga memberkati setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan hari ini. Dan kami percaya ini bukan kebetulan, karena memang Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, pada hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Dan kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan kepada kami yang berniaga, yang berdagangkah, atau kami yang bekerja di perusahaan-Kah, atau kami sebagai mahasiswa ataupun pendidikankah, apapun yang Kau percayakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar kiranya berkat pertolongan-Mu terus bersama dengan kami, memberkati mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana seperti hari ini kami beribadah mengucap syukur, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dan memegang kendali atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
beroleh segala